Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai face aja ya, biar suara udah kalau banyak di luar. Makanya kegiatan hari ini sebenarnya adalah ujian saya, yaitu ujian kinerja yang saya lakukan tanggal 5 Oktober 2022, dan materinya nanti kalian sudah bisa lihat di depan, yaitu proyek kapal uap sederhana. Kalau contohnya itu kayak perahu otak-otak gitu ya. Jadi pelaksananya tanggal 5 Oktober 2022, jamnya tepat jam 8, nanti berarti 3 JP sampai pukul 15. Oke, ketua kelasnya silakan doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Ilham Maulana, Ilham Irfan Afandi, Isa Nur, Dani Pratama. Yang sakitnya saya. Dari awal saya sudah kasih kesepakatan untuk masalah gimana kerja kamu sama kelompok, silakan sepakati sendiri, karena nanti juga ada penilaian antar teman. Jadi apa adanya saja, saya tidak akan membocorkan nilai atau refleksi kalian ke teman kalian, saya nggak akan membocorkan itu. Jadi misalkan si aku nggak mau kerja gini dan lain sebagainya, itu berarti nanti sudah catat. Kemudian untuk penilaiannya, jadi sebelum nanti saya masuk di kedua ya, apa saja sih penilaiannya? Yang pertama yang jelas nanti mungkin berbeda dari pertemuan sebelumnya, akan ada pretest. Ya, pretest itu digunakan untuk apa? Untuk melihat kemampuan kalian yang awal itu seperti apa. Harusnya antara awal dengan akhir berarti awalnya lebih buruk, maksudnya ya belum mampu gitu ya, tapi nanti yang di akhir harusnya lebih baik. Seperti waktu aja, kalau knalpot itu kan letaknya di belakang, berarti kan di bagian belakangnya yang terbuka dan sebagainya. Terus apa boleh tuh kalau dilubangi semuanya, nanti isinya air kayak apa? Jadi di sini menjelaskan, memahami, membuat prediksi dan mengkaitkan prediksi. Kira-kira kan biasanya mikir ya, kira-kira kalau misalkan model kayak gini jalan nggak? Itu kan mesti mikir kayak itu. Ada nanti soal evaluasi dan rubrik diskusi. Itu kalau diskusi kan berarti sama teman ya, ini tak boleh gimana, ini tak buat gimana, itu nanti sudah kalian diskusikan. Silakan debat antar temannya, tapi jangan sampai cepet-cepetan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mendesain dan mengevaluasi. LKPD-nya kemarin kan sudah saya kasihkan, setidaknya kalau membaca di situ desainnya kayak apa. Kalau kamu ingin modif, saya ingin modif yang lebih bagus, monggo. Yang kemarin itu hanya yang paling minimal. Ini paling minimalis kayak gitu. Mau dimodif kayak apa, kamu harus memikirkan. Tapi di sini, nah di sini kan harus memikirkan rencana saya. Oke, ini tujuan yang harus kalian capai. Sebenarnya pentingnya untuk apa? Ini. Yang pertama, mungkin kalian masih ingat ketika di SMP bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan gitu ya, tapi hanya bisa dirubah dalam bentuk energi lain. Contoh, kalau kamu makan, itu kan energi yang tersimpan dalam tubuh adalah energi kimia. Itu kan yang nyimpan, ada yang berubah menjadi berat, ada yang berubah menjadi panas tubuh. Akan ada link pretest saya kirimkan ke WA kalian, silakan di grup aja ya. Ini adalah beberapa hal yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama terkait dengan sejarahnya, kemudian cara kerjanya, kemudian nanti contoh perubahan energi akan saya tanyakan satu-satu. Ya, apa di benak kalian ketika storyteller berkata kapal para listener? Sebuah benda yang dapat memecah luasnya samudra, atau kejadian ironis namun indah, Titanic?
Mari kita telisik lebih jauh sejarah perkembangan kapal. Sebelum manusia mengenal kapal, manusia mengenal perahu terlebih dahulu. Tercatat bahwa perahu pertama yang dibuat oleh manusia adalah kapal berbentuk kano. Kano diciptakan pada zaman batu, khususnya adat orang Amerika yang konon sudah terampil membuat ukiran kayu, yaitu membuat kano. Untuk kapal-kapal yang sudah layak digunakan di laut, kemungkinan telah dikembangkan pada 45.000 tahun silam loh. Mereka juga mulai mengenal sistem penangkapan paus dengan cara mengusir mereka ke darat dengan menakut-nakuti dengan suara kebisingan, trik-trik, dan menggunakan senjata yang tidak untuk mematikan, seperti panah. Menurut sejarawan Yunani yang bernama Herodotus, para orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan cukup dalam layar konstruksi. Hal ini diatur oleh ilmu dari aerodinamis. Dari perahu kemudian berkembanglah menjadi ke kapal layar. Kapal layar adalah kapal yang digerakkan dengan menggunakan layar yang memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Konstruksi kapal ini umumnya terbuat dari kayu dan cukup lama digunakan sebagai tulang punggung pelayaran baik bersifat sipil maupun militer sampai penemuan mesin uap dan kapal besi atau baja pada abad ke-19 loh. Pada awalnya, kapal layar digerakkan oleh tenaga manusia sebagai pendayung dan layar. Model dari kapal jenis ini dapat dilihat pada kapal Viking, kapal Mesir kuno, kapal Romawi kuno, kapal India kuno sampai masa kapal Borobudur yang sudah menggunakan kapal layar. Seiring dengan perkembangan, maka digunakan kapal layar bercadik seperti yang dijumpai di Indonesia. Kapal dengan menggunakan layar segitiga seperti yang dijumpai di Timur Tengah dan kapal layar segi empat yang digunakan oleh bangsa Eropa menjelang memasuki abad penjelajahan, serta kapal layar lipat dengan model yang dijumpai di Jepang atau Cina. Pada masa kini, umumnya kapal layar dilengkapi dengan mesin tempel untuk menghadapi kemungkinan tidak bertiupnya angin pada daerah-daerah itu agar tepat melanjutkan perjalanannya. Setelah pembuatan kapal layar makin berkembang dan kebutuhan berlayar yang lebih cepat mulai dirasakan, sedangkan kapal layar mempunyai berbagai keterbatasan, maka kemudian kapal uap kemudian menjadi primadona transportasi baru. Ya, kapal uap atau yang biasa juga disebut sebagai a streamer adalah kapal yang digerakkan dengan tenaga uap loh, yang menggerakkan propeller atau roda kayu. Kapal uap atau steamship disingkat menjadi SS. Kapal uap mulai digunakan setelah ditemukannya mesin uap di Inggris oleh James Watt yang memunculkan revolusi industri yang juga merupakan revolusi bahan bakar, sebab pada masa itu mulai digunakan batu bara dengan skala yang lebih luas menggantikan kayu bakar pada pelayaran. Kapal uap ditemukan oleh John Fitch pada tahun 1787 dengan melayari sungai Delaware, Amerika Serikat, kemudian oleh Robert Fulton pada tahun 1802. Awalnya karena kekurangan kepercayaan, pembuat kapal dan awak kapal uap masih menggunakan tiang-tiang tinggi dan dilengkapi dengan layar cadangan untuk mengantisipasi bila bahan bakar pada tungku uap habis. Model seperti itu dapat ditemukan pada kapal perang masa pre-dreadnought sebelum tahun 1906. Sebagai contoh, kapal perang tipe Asahi di Jepang atau Borodino di Rusia yang terlibat perang laut Tsushima pada tahun 1902. Bagaimana? Sudah mulai banyak tahu kan mengenai kapal? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
saudara. Yang selanjutnya adalah apa yang kamu ketahui tentang fungsi kerja kapal uap. Oke, silakan sebutkan nama sama nomor absen. Pilih nomor berapa? Nomor 3. Oke. Silakan, nama saya Muhammad Ilham Rosyadi. Saya akan menjawab soal nomor 3. Yaitu tentang transportasi yang memanfaatkan perubahan energi panas menjadi energi hijau. Pertama, mobil. Yang kedua, Saya jawab nomor 4. Apa yang kamu ketahui terkait prinsip kerja kapal uap? Jadi prinsip kerja kapal uap tersebut adalah ada bantuan gesekan uap yang menutup atau memenuhi corong kapal uap, dan pada saat itu terjadilah tekanan yang mendorong kapal uap agar bisa berlayar atau berjalan. Ya. Dan ini kelompoknya sudah terbentuk. Kemarin memang ada beberapa pergeseran karena saya mintanya maksimal adalah 4 biar efektif. Walaupun ternyata 4 itu ya ada yang kerja, ada yang tidak gitu ya. Ini untuk kelompoknya sudah. Untuk desain proyeknya, yang pertama tentunya kalian nanti juga melakukan proyeknya, alat dan bahan, kemudian nanti cara pembuatan. Untuk kelompok sudah siap semuanya, sudah terpasang nama dada kelompoknya. Oke. Ini cara membuatnya, soalnya sudah dipahami ya. Gunting koin 4 buah. Karena kebetulan di sini bawa bastongnya itu 3 headset, jadi nanti kita menggunakan yang di alam saja, yaitu menggunakan korek api bawa tang. Oke. Styrofoam, kaleng bekas minuman. Ini bebas ya, lilin 4 buah, jadi nanti saling melengkapi. Tawar, air sama tim. Ini adalah contoh sederhana saja. Jadi ini contoh yang paling minimal. Kalau kamu ingin yang lebih wow, monggo saya persilahkan. Tentunya di sini antara jarak yang atas sama ini tidak boleh terlalu jauh ya. Karena terlalu jauh kan logika aja, kalau terlalu jauh berarti panasnya akan cepat. Bagi yang apa? Diwakil, apakah harus sama atau tidak? Itu hanya minimal saja ya. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah di sini tentunya tadi kan terjadi perubahan energi ya. Kemudian, halo, mendesain dan mengevaluasi signifikan. Berarti ketika kalian saya minta seperti ini, bukan berarti harus sama persis dengan di LKPD yang saya berikan. Kalian bisa memodifikasi secantik mungkin, sebagus mungkin. Yang penting satu kuncinya adalah bisa berjalan. Dimodifikasi kan tidak bisa berjalan ya cuma. Ini menerjemahkan bukti-bukti, berarti nanti pada saat kalian mempraktekkan itu harus ada videonya, gitu ya. Ini rencana proyeknya, kemudian alat dan bahan tadi sudah. Langkah kerja, kerupuk dipotong, udah ya. Buang isi soda karena kebetulan yang kamu bawa itu sudah kalian bekas. Panjang kawan disesuaikan nanti. Potong lilin panjangnya sama ya. Apakah harus 4 cm dulu? Sebenarnya tidak. Yang penting panjang keempatnya sama. Lilin diletakkan di gabus styrofoam secara berjejer. Kalau misalnya susah, di bawahnya dikasih alas dulu. Jadi dikasih kertas dulu, baru dikasih koin, baru lilin gitu ya. Isi kaleng dengan air, terutama kaleng berisi air yang sudah terakhir dengan kawan. Nyalakan lilin dengan cara sudah mulai gerakan yuk. Desainnya ingin dibuat kayak apa? Terserah kalian. Ini sudah buat bendera merah putihnya. Karena
Tapi kalau aku terima dokumen kurang. Nyatu sisi orang buruk. Sambil berjalan bui kita punya. Belum lah kondot. Aku kok iku. Ngetrip boleh bisa. Pasti selidire kalau pasang itu aku mundur. Sikit banget aku tadi. Maklum lah aku le. Kowe nyantol gak sae? Ya udah, Bel. HP-ne belum ngono ya. Saksi minder di atas. Sampai kopi. Aku racun di kono. Kapusan to. Aku ne muda. Kapusan iki. Izin, Cok. Gosok kan penjene. Kalau mulai kalau. Iki kayu nyampe Ngebet aja. Ngebet ae. Aku lo. Kalau mati. Ini kurang mepet tuh. Kan desain itu butuh waktu lama. Rek rene ulo. Tahan le mayak dhewe. Ayo, bro pebel. Kene cudet. Berada ini kowe. Pasangnya ini. Kewaraan. Gendul. Tidak kami, Mbak. Nanti bersih-bersihnya LKPD-nya dilanjutkan, jadwalnya nanti disesuaikan ya. Kemajuan proyek tadi kan ada kendala ya. Ada beberapa kendala, ternyata ketika pertama kali memasukkan ada yang langsung tenggelam. Itu karena apa? Nanti tulisan. Ini silakan presentasi. Oke, selanjutnya silakan presentasi. Jadi di sini ada nomor 1 sampai 5. Ini silakan tidak langsung ini ya, bukan berarti proyek yang setelah saya buat adalah nggak kayak gitu. Jadi aku langsung secara umum. Iya. Secara umum misalkan saya membuat kapal uap, kemudian konsepnya tadi seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 9 mau mempresentasikan tentang kapal uap sederhana. Ya, dalam negara Jepang. Udah langsung dibaca aja kabinnya. Proyek apa ya, Pak? Kapal uap sederhana. Proyek apa yang telah Anda buat kapal uap sederhana? Konsep apa yang berhubungan dengan alat tersebut? Membuat kapal yang bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi hasil proyek dan presentasi dari kelompok 9. Menurut saya pribadi, hasil dari proyek tersebut lumayan bagus. Dari segi bentuk ya lumayan
presentasinya cukup baik, namun suaranya kurang keras menurut saya. Dan isi dari presentasi kurang lengkap, kurang banyak. Itu saja. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Jadi evaluasi bagi kelompok yang lainnya ya. 1, suara yang keras, walaupun pakai masker insya kalian buka musiknya bisa. Yang kedua, saya bilang dari awal tadi jangan sebutkan soalnya dan jawabannya. Jadi cukup hari ini saya kelompok kami membuat ini, kemudian hasilnya seperti ini, kendalanya seperti ini. Mungkin lebih ke situ saja atau yang lainnya. Jadi lebih simpel ya. Buat apa? Terus berhasil enggaknya? Kalau nggak berhasil kenapa? Terus kamu tadi solusinya biar berhasil seperti apa? Karena tadi seperti kelompoknya Julung itu kan langsung tenggelam, ini juga sama kan, akhirnya gimana caranya dia tidak tenggelam. Itu ya sih jawaban yang lainnya. Terima kasih untuk kelompok. Saya Muhammad Ridwan. Penyusunan jumlah kali kelompok jam 8 sampai jam 8.30. Jam 8.30 sampai selesai kami kelompok kapal perdana. Kendalanya alhamdulillah lancar. Pada kesempatan hari ini kami cek ada pembuatan kapal perdana. Konsep yang disebutkan dengan kapal perdana adalah penjualan panas dengan juga konsep dari kapal wah udah bagus, artikulasi belum kayak jelas dan saya kesini selama saya proyek sebelumnya kenapa nama saya Saya Muhammad Ridwan. Saya di sini mewakili kelompok saya akan membacakan KPD mengenai kapal uap. Yang pertama, proyek yang kelompok kami buat pada kali ini yaitu pembuatan kapal uap. Konsep yang kami ambil untuk membuat kapal uap tersebut yaitu sebuah miniatur kapal yang memiliki tenaga penggerak yang berasal dari energi uap yang menghasilkan tekanan, lalu diubah dari energi gerak yang menggerakkan kapal tersebut. Sementara prinsip kerja dari kapal uap yang kelompok kami buat yaitu energi panas berubah menjadi energi uap, lalu berubah lagi menjadi energi gerak yang digunakan sebagai gerak dari kapal uap tersebut. Kami atau kelompok kami juga akan mengembangkan kapal uap tersebut yaitu berupa mempromosikan kapal uap tersebut di marketplace, Shopee ataupun all shop yang lain yang bisa digunakan sebagai mainan anak-anak atau sebagai hiasan. Menurut saya dan kelompok saya, dukungan bagi masyarakat sekitar khususnya bagi anak-anak terutama bisa menambah pengetahuan dan masyarakat sekitar tentang perubahan energi uap menjadi energi gerak. Sebelumnya tadi di saat pembuatan kapal uap kelompok kami tidak ada kendala, namun di saat percobaan pas menit-menit awal masih lancar, namun di
10 menit Prestasi sudah cukup sayap baik. bagian Sekian, kiri terima atau kasih. kanan meraih playoff namun ketika kembali ke kelas sudah kami perbaiki dengan penambahan kawat kecil supaya lebih kokoh lagi. Kemudian apakah ada tanggapan dari kelompok 9? Kelompok 9 monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 mau menanggapi presentasi dari kelompok 1. Presentasinya bagus, anak yang juga cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan menjelaskan kendala dari kelompok saya. Dari kelompok saya yang pertama kendalanya adalah kapal bagian bawah kurang lebar dan akhirnya terbalik. Setelah itu kami berkelompok berusaha untuk memperbaikinya, ngasih pelampung kanan dan kiri. Setelah itu berhasil Jangan beralih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada saran ke temennya, berarti kalau buat harus ada apa? Sarannya? Jadi sarannya adalah untuk membuat kapal plat ini bawah jangan terlalu runcing atau bunyi. Harus terlalu sedikit atau runcing. Ya, terima kasih. Dari kelompok 4. Jadi kendalanya tadi kelompok 4 cuma ada kendala sama kelompok 5. Ketika dicoba, yep, gitu ya. Oke, yang berhasil yang double ganda silakan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terinspirasi, kami dari kelompok 6 terinspirasi membuat kapal buatan dua karen karena hebat. Hebat punya ide tersebut. Terus kami mencoba mengubahkan ide tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar. Setelah kami coba, ternyata waktu untuk memanaskan air di dalam kaleng memerlukan waktu cukup lama dan membuat kardusnya terbakar. Caranya kayaknya kan kamu udah punya yang double ya. Dan ternyata memang ada kendala di kasusnya, berarti harus kayak apa itu caranya? Baik, usahanya jangan kalau membuat sebuah kaleng jangan terlalu banyak dirinya. Karena bisa melihat yang sudah sekali kebakaran. Ada di rokoknya. Lalu untuk membuat dua kaleng perlukan alas styrofoam yang agak lebar supaya tidak mudah tenggelam. Sekian dari saya dari kelompok 6 saya masuk dari kelompok 6 Terima kasih kelompok 6. Jadi tadi ada yang memang berbeda, hitungannya diterapkan dan akhirnya kan kalian tahu sendiri ya, ketika membuat sesuatu yang mungkin sama persis dengan LKPD itu ternyata memang butuh inovasi tertentu, bisa jalan enggak, bagus enggak, itu kan ide kreatif kalian. Jadi nanti ide-ide kreatif yang ada di otak kalian itu silakan dimanfaatkan di jurusan Anda. Itu yang saya minta. Jadi bukan berarti ketika gurunya kamu harus buat kayak gini loh, itu harus sama persis tidak, tapi adopsi caranya, terus kemudian prosesnya seperti apa. Untuk pengembangannya tergantung kalian sendiri. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, nanti di video akhir itu kan kalian ada video ya, silakan dibuat sinematik sebagus mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari saya untuk membuat kapal selam tenaga uap sederhana membutuhkan waktu 20 menit. Dan kendala yang saya dapat adalah lilin yang membakar styrofoam. Tapi bisa jalan ya? Bisa. Dari tadi kan lilinnya mungkin terlalu cepat, akhirnya styrofoamnya terbakar. Oke, terima kasih kesimpulannya. Berarti tidak ada kendala yang
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti Mas Budi ya 10 menitan sambil nanti setelah closing. Jadi saya jelaskan sekilas apa sih sebenarnya energi. Energi itu kan digunakan untuk melakukan sesuatu. Ya. Entah itu energi negatif juga energi positif. Ini ada di sini adalah tenaga yang membantu kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti yang saya tadi bilang, kalau sudah lapar itu berarti ternyata energinya juga semakin berkurang. Kemudian di sini kemampuan untuk melakukan kerja yang berupa panas, cahaya matahari dengan kimia. Contoh dari kapal uap tadi kan airnya dipanaskan, berarti kan dari panas duluan, panas menjadi uap, kemudian dia mendorong kapalnya bergerak. Di situ perubahannya. Konsepnya sebenarnya apa saja? Di sini ada konsep hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu seperti apa? Yaitu ada aksi berarti ada reaksi. Jadi di situ tadi kan ketika kapalnya kemudian ada uapnya, ada panas, kemudian ada uap, kemudian dia terdorong kan kayak gitu ya. Jadi ada hukum aksi reaksi. Kemudian tekanan uap. Di sini yang jelas ya, kalau airnya itu mendidih berarti ada uap yang panas kan. Kemudian ada perpindahan kalor dari lilin kemudian berpindah ke kaleng. Kira-kira konveksi atau konduksi ya? Kalau kamu memanaskan air itu konveksi. Ini SMP sudah. Ada perubahan energi, jadi energi panas menjadi energi berat. Ada apa penurunan tekanan? Ada. Jadi kalau semakin lama lilinnya habis, kemudian airnya juga habis, terjadi penurunan tekanan, makanya nanti kapalnya akan alias tidak banter ya. Ini cara kerja dari mesin uap. Tadi kan air dimasukkan ke dalam kaleng bekas, diberi sedikit air, kemudian air dipanaskan oleh lilin yang dinyalakan, kemudian nanti ada mengalami penguapan. Uap air inilah yang mendorong kapal untuk bergerak. Tapi di sini juga jika air habis maka kapal mainan akan tidak berjalan. Jadi konsep ini sebenarnya digunakan, kadang kita tidak pernah membayangkan ya, kayak misalkan pesawat terbang itu terjadi karena dia ada orang yang dia melihat kenapa sih itu burung bisa terbang. Jadi dia menggunakan sistem simetris dari sayapnya. Jadi contoh-contoh kayak gitu itu sudah dilakukan. Oke, terima kasih sudah selesai. Untuk sekarang postesnya saya berikan. Sambil bersih-bersih dulu ya, saya masihkan postesnya. Dibersihkan. Kalau yang ingin dibawa pulang, mau dibawa pulang. Kalau enggak langsung bisa dibuang, enggak masalah. Ya KPD masih ada satu kelompok, 5 kelompok lagi. Apa namanya ya, label silakan dikirimkan ke saya biar saya yang nge-print out ya. Jadi nanti kamu desain kayak apa nanti tak kasih contohnya ya. Saya hanya contoh, kamu bisa buat sekreatif mungkin, jangan terpaku punya saya. Yang kemarin TKR 1, TKR 2, TKR 4 semuanya sudah buat. Jadi nanti bisa tanya arah aktif yang dihasilkan, jangan diaktifkan dulu ya. Jangan diaktifkan, cukup membuat arang, digecek, dihaluskan, cukup seperti itu. Untuk wadah nanti saya siapkan. Jadi kalian ingin yang setengah kilo atau seperempat terserah kalian. Oke, kalau seperempat habis ini nanti plastiknya saya kasihkan ke kalian karena ada 9 kelompok berarti nanti ada 9 plastik ya. Nah, nanti desainnya berarti ukuran 8 kali 10 untuk desain labelnya. Apa Bu? Pakai aplikasi Canva atau apapun monggo. Desain label untuk aktif. Kemudian minggu depan itu berarti Oktober kedua ya. Terserah kalian, sinematiknya bisa di rumah, bisa di sekolah. Itu bebas, sinematiknya bisa di rumah, di sekolah. Silakan diupload di TikTok. Nanti tag saya tak kasih
siapa yang mulai sudah ya, atau di Instagram terserah. Tapi tag saya biar saya langsung bisa komen gitu ya, atau bisa langsung lihat. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan di grup IPAS yang khusus TKR 3, karena kalau di grup IPAS yang gabungan semuanya nanti mesti bingung karena project satu kelas dan yang lainnya berbeda. Kalian sudah semester 2 nanti tinggal belajar ngomong wawancara dengan saya, kemudian belajar ngomong di luar, projectnya kalau udah finish. Oke, Fifai, bikin doa biar kegiatan hari ini yang punya lilin di buat berdoa, Bu. oh buat berdoa, oke, buat berdoa ternyata ada pertanyaan yang lain ya, oke. Untuk perhatian, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran IPAS hari ini, mari kita berdoa sesuai percayaan dengan masing-masing. Percayaan juga. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Karena kebetulan kelas kalian itu agak tinggi ya ratingnya untuk paket. Jadi jaga kesehatan. Terima kasih atas bantuannya. Silakan istirahat. Nanti mulai lagi. Habis dulu. Tadi kayak after istirahat kedua. Silakan makan. Saya ini dulu.